Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali dengan saya Mumuh Mulyadi, TGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Tibar, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 3.2, yaitu modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tidak lupa saya perkenalkan dan saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Pak Ade Yusuf, MPD, dan Pak Irman Nurrahman sebagai pengajar praktik saya. Kesimpulan dari materi modul 3.2 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menggali, mengenali, menganalisis atau mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama daerah atau di ekosistem sekolahnya dan mampu mendukung komunitas agar dapat memanfaatkan dan memberdayakan secara seluruh modal atau aset-aset tersebut secara optimal demi terwujudnya perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid secara berkesinambungan. Sumber daya yang terdapat di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar faktor dalam ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, seperti hubungan antara kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu finansial atau keuangan, sarana, dan prasarana. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah dan memahami dua faktor penting dalam ekosistem sekolah, maka seyogianya sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memetakan 7 aset atau modal utama di ekosistem sekolah dan bisa memanfaatkan atau mengolah 7 aset secara optimal demi kepentingan dan kemajuan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah yang bersangkutan. 7 aset atau modal utama sumber daya sekolah tersebut adalah yang ke-1, modal manusia, 2, modal fisik, 3, modal finansial, 4, modal sosial, 5, modal politik, 6, modal lingkungan atau alam, dan yang ke-7, modal agama dan budaya. Setelah memahami 7 modal atau aset tersebut, seorang pemimpin pembelajaran harus menerapkan pemikiran atau pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan, bisa dibilang berpikir positif. Seorang pemimpin pembelajaran harus bisa mengelola aset yang ada dengan pendekatan berpikir positif agar bisa memanfaatkan aset yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang berkualitas, sehingga bisa mewujudkan murid yang selamat dan bahagia. Ada 2 pendekatan atau cara pandang atau cara berpikir dalam pengelolaan aset, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, akan memusatkan perhatian pada yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokusnya adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based approach.
Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan, fokus atau memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya harus bisa menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Apa pentingnya menerapkan pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan? Dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, kita bisa fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki, bukan fokus pada masalah dan isu. Kemudian, bisa membayangkan masa depan, bukan berkutat pada masalah utama atau statis, tidak move on. Selanjutnya, bisa berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan apa untuk mencapai kesuksesan tersebut, bukan hanya mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan saja. Selanjutnya, dapat mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, bukan fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kemudian bisa merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, bukan merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Dan bisa merealisasikan atau melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan, bukan hanya berkutat mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Hubungan pengelolaan sumber daya. Dalam ini ada pertanyaan pemantik. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Menurut pendapat saya, dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah, karena sekolah merupakan suatu komunitas, tentu sumber daya yang ada di sekolah memiliki kontribusi dan hubungan yang erat dalam membantu proses pembelajaran murid akan lebih berkualitas apabila sumber daya tersebut dikelola dengan tepat. Berikut contoh dan penjelasannya. Yang pertama, modal manusia. Seluruh sumber daya manusia di sekolah yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mampu menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Modal fisik. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai akan sangat menunjang proses kegiatan belajar mengajar jadi lebih optimal. Selanjutnya, modal finansial. Optimalisasi dana BOSP yang tepat guna, penggalian pendapatan melalui peran komite sekolah dan orang tua atau wali murid, dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri adalah aset finansial yang harus dioptimalkan. Selanjutnya, modal sosial. Kolaborasi yang baik dengan berbagai komunitas, organisasi profesi, dinas terkait dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Modal politik. Kebijakan-kebijakan manajerial yang mampu membangun relasi dengan berbagai komunitas dan juga pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka menyampaikan aspirasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Modal lingkungan. Lingkungan yang sehat, bersih, asri, aman, dan nyaman dapat membuat murid merasa bahagia dan semangat untuk belajar. Begitupun dengan lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan untuk tambahan sumber belajar murid. Terakhir, modal agama dan budaya. Pembiasaan akhlak mulia di sekolah seperti pembiasaan 5S, salat duha, salat zuhur berjamaah, hafalan Al-Quran, pembiasaan infak atau sedekah, dan pembiasaan menggunakan bahasa daerah pada hari tertentu. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat menguatkan budaya dan kearifan lokal menjadi aset yang perlu dipelihara dan dioptimalkan. Selanjutnya, keterkaitan dengan materi sebelumnya. Yang pertama, nilai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu modul di dalam modul 1.1. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena murid bukanlah kertas kosong, namun murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah ada pada murid-murid. Keterkaitan dengan modul titik 1, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 aset atau modal utama di sekolah, yaitu sebagai modal manusia. Dalam hal ini, guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan nilai dan peran guru secara aktif akan tercipta generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang menggunakan pendekatan IA, Inquiry Appreciative, melalui konsep ATAP dan Bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rider dan Whitney tahun 2005 bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Keterkaitan dengan modul 1.4, budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan, atau kesepakatan kelas atau sekolah, sehingga akan menghasilkan murid yang berkarakter positif di masa depannya. Keterkaitan dengan modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang sangat berpihak pada murid, sesuai dengan kesiapan belajar murid dan profil belajar murid yang berbeda, sesuai dengan keunikannya masing-masing. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus melakukan pemetaan tentang perbedaan murid-murid tersebut. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud secara optimal jika sumber daya yang ada di sekolah dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Keterkaitan dengan modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan strategi atau cara seseorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia di sekolah, yaitu murid, sehingga melalui tahap tersebut potensi kecerdasan sosial emosional murid bisa berkembang secara optimal. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 2.3 tentang coaching. Coaching merupakan sebuah strategi atau cara pandang seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada coach dengan menuntun, mendampingi untuk menggali potensi coach dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan kepada coach untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada diri coach. Keterkaitannya dengan model ini adalah seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan tindakan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 3.1, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sumber daya, tentunya akan berhadapan dengan situasi yang dilema etika dan atau situasi rujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan diharapkan mengedepankan keputusan yang dapat bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat. Dalam pengambilan keputusan menggunakan pendekatan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian keputusan. Pendekatan tersebut sangat penting dalam membuat keputusan khususnya terkait dalam pengelolaan sumber daya di sekolahnya. Hubungan sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya belum paham tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya. Saya juga belum paham tentang pembagian aset yang terdiri atas 7 modal utama. Saya juga hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya menjadi paham tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya, yakni pendekatan berbasis aset kekuatan dan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Saya juga menjadi paham tentang pembagian aset yang terdiri atas 7 modal utama, yaitu modal manusia, fisik, finansial, lingkungan atau alam, sosial, politik, dan modal agama dan budaya. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, selama ini saya sering fokus dan berpikir berbasis kekurangan atau masalah. Hal ini menyebabkan perasaan yang timbul adalah perasaan pesimis dan negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan atau tidak jadi melaksanakan rencana yang dicita-citakan. Namun, setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang saya mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata, seorang pemimpin harus selalu mengedepankan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, sehingga hal tersebut membuat kita akan berpikir positif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolahnya secara optimal. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam presentasi ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.